Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Nilam Safira Zubir, NIM 3131028. 2. Nurul Fadilah, NIM 3131031. 3. Laila Fadila Purnomo Putri, NIM 3131036. 4. Aisma Fitri Handayani, NIM 3131037. 5. Zukrifa Salatia Afifa, NIM 3131044. Yang keenam, Nurlaila Khairunisa, NIM 3131048. Yang ketujuh, Nurul Aini, NIM 3131049. A. Pengertian dan sejarah model pembelajaran sentra. Pengertian model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak, di mana dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Sejarah. Dr. Pamela Place merupakan penemu dan pengembang model pembelajaran sentra. Dr. Pamela Place adalah tokoh pendidikan anak usia dini di Amerika Serikat yang telah mengabdi lebih dari 40 tahun di dunia pendidikan anak usia dini. Kemudian, model pembelajaran ini diadaptasi pertama kali oleh Wismiarti yang bercita-cita untuk mewujudkan anak yang cerdas spiritual tanpa mengabaikan kecerdasan yang lainnya. Kemudian, Departemen Pendidikan Republik Indonesia mengadaptasi dari BCCT pada tahun 2004 model pembelajaran sentra di Indonesia. B. Tujuan model pembelajaran sentra yaitu 1. Model ini digunakan untuk merangsang seluruh aspek melalui bermain yang tersusun. 2. Model ini memiliki pengaturan pembelajaran yang dapat merangsang anak untuk aktif, kreatif, yang terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. 3. Model ini dilengkapi dengan standar operasional baku yang berpusat pada sentra-sentra kegiatan dan saat anak berada dalam lingkaran bersama pendidik sehingga mudah diikuti. Laila Fadila Purnomo Putri, NIM 203131036. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran sentra. Yang pertama, sentra imtak atau keimanan dan ketakwaan. Sentra ini menjelaskan tentang berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sentra ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini dan membentuk kepribadian yang lebih baik. Kedua, sentra bahan alam. Sentra bahan alam berhubungan dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam kegiatannya berhubungan dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam, seperti air, pasir, bebatuan, dan dedaunan. Sentra bahan alam ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pada anak agar dapat bereksplorasi dengan berbagai materi. Selanjutnya, sentra seni. Sentra seni ini memberikan kesempatan untuk anak mengembangkan keterampilannya, terutama keterampilan tangan, seperti melipat, menggunting, mewarnai, membuat prakarya, melukis, dan lain sebagainya. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya. Di sentra ini, anak bermain sambil belajar mengasah rasa keindahan, membangun kemandirian, kerjasama, tanggung jawab, bersosialisasi, dan melatih koordinasi mata, tangan, kaki, dan pikiran. Sentra bermain peran. Sentra bermain peran dapat membangun perkembangan bahasa anak karena dengan bermain peran dapat melihat daya tangkap anak, melatih anak berbicara lancar, melatih daya konsentrasi anak, membantu mengembangkan inteligensi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sentra bermain peran memiliki dua macam, makro dan mikro. Bermain makro itu bermain peran yang seakan-akan bermain sesuai dengan kenyataan. Misalnya bermain rumah-rumahan, tema keluarga, dan tema lainnya. Sedangkan sentra bermain peran mikro, bermain peran menggunakan miniatur dari kehidupan sosial manusia. Misalnya menggunakan rumah Barbie dan boneka untuk bermain. Selanjutnya, sentra balok.
Sentra balok dapat membantu perkembangan anak dalam keterampilan berkonstruksi. Sentra ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan visual, spasial, dan matematika anak usia dini. Terakhir, sentra persiapan. Sentra persiapan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak seperti matematika, pra menulis, dan pra membaca dengan kegiatan seperti mengurutkan, mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Yang mendukung perkembangan kognitif anak. D. Ciri-ciri model pembelajaran sentra. 1. Pembelajarannya berpusat pada anak. 2. Pijakan awal yang penting yaitu pengaturan menempatkan lingkungan main. 3. Mendukung anak untuk selalu aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. 4. Guru merupakan fasilitator, motivasi, dan evaluator bagi anak. 5. Kegiatan anak berpusat di sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat. 6. Memiliki standar operasional prosedur yang baku. 7. Pemberian pijakan sebelum dan setelah anak bermain dilakukan dalam proses duduk melingkar. E. Prinsip-prinsip model pembelajaran sentra. A. Proses pembelajaran model sentra berlandaskan pada pengalaman empiris dan teori. B. Setiap proses pembelajaran harus ditunjukkan untuk merangsang melalui aspek kecerdasan anak melalui bermain yang sudah terarah dan didukung oleh pendidik dalam 4 jenis pijakan. C. Menempatkan penataan lingkungan main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. D. Menggunakan SOP yang baku dalam proses pembelajaran. E. Memberikan syarat kepada pendidikan dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan sebelum menerapkan metode ini. F. Orang tua dan keluarga terlibat sebagai kesatuan proses pembelajaran untuk mendukung kegiatan anak di rumah. Berikutnya, langkah-langkah pijakan model pembelajaran sentra. Yang pertama, pijakan penataan lingkungan main. Pada pijakan ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru, yaitu guru dapat menyiapkan lingkungan yang tertata dan dapat diperkirakan cukup seimbang untuk anak berkegiatan. Dan guru juga dapat menyediakan 3 jenis mainan, yaitu sensori motor, main peran, dan pembangunan. Serta guru juga dapat menyediakan berbagai macam mainan yang dapat dipilih dan dimainkan. Yang kedua, pijakan sebelum main. Pada pijakan ini, guru dapat menjelaskan kepada anak tentang kegiatan yang akan dilakukan, sehingga anak memiliki gambaran terhadap kegiatan tersebut. Yang ketiga, pijakan selama main. Pada pijakan ini, guru dapat memberikan waktu kepada anak untuk melakukan kegiatan main dan pengalaman main. Yang keempat, pijakan setelah main. Pada pijakan ini, guru dapat membangun kemampuan anak untuk mengingat kembali pengalaman mainnya dan menggunakan waktu untuk membereskan kegiatan main. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak, di mana dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran, dan model pembelajaran sentra juga memiliki tujuan untuk merangsang seluruh aspek melalui bermain yang tersusun dan memberikan pengaturan pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Berdasarkan ciri-ciri dan prinsip yang ada di model pembelajaran sentra, maka dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan pembelajarannya berfokus pada anak, sedangkan pendidik lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan motivator dengan memberikan pijakan. Sekian video dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.